Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habib Alwi dengan NIM 2324 10 10 10 92. Di sini saya akan menjelaskan hasil hasil kerja saya pada LKM 7. Langsung saja untuk yang pertama untuk soal nomor pertama yaitu adalah ulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron dan pada dataset wine dan breast cancer dari library Scikit-learn. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4, lalu tuliskan akurasinya. Baik, selanjutnya untuk codingannya sendiri. Kemudian untuk awal-awal seperti biasa yaitu adalah import library. Di sini ada import NumPy SNP, ini digunakan untuk manipulasi array dan operasi matematis. Lalu from scale dataset import lot wine, lot breast cancer ini mengambil dataset siap pakai dari Scikit-learn. Selanjutnya adalah trend test split. Ini adalah membagi dataset menjadi data pelatihan dan pengujian. Yang selanjutnya ada from scalar processing import standard scalar, ini adalah menormalisasi fitur agar setiap fitur memiliki skala yang sama. Selanjutnya adalah untuk yang import akurasi score, itu ada mengukur akurasi prediksi model terhadap label asli. Untuk selanjutnya adalah definisikan kelas perseptron. Yang pertama ada kelas perseptron, def init, self input size, learning rate 0,01 equals 100. Tuh ini untuk init ini untuk konstruktornya itu init. Untuk input size-nya itu adalah jumlah fitur dari dataset. Dan untuk self void itu adalah inisialisasi bobot dengan nol. Dan untuk self bias itu nanti bisa bias awal diberikan nilai acak. Maksudnya adalah self learning rate, itu adalah seberapa besar bobot dan bias diubah setiap iterasi. Dan terus selanjutnya ada self epoch, itu adalah jumlah perulangan pelatihan. Selanjutnya adalah untuk def predict, itu metode prediksi atau fungsi aktivitas. Dan untuk np dot ini itu adalah melakukan perkalian antara input dan bobot. Dan selanjutnya untuk summation plus bias itu nanti fungsi aktivitas linear. Jika hasilnya lebih dari nol, maka prediksi adalah satu. Dan jika tidak, prediksi adalah nol. Nah, selanjutnya adalah metode training data. Ini adalah untuk setiap epoch nanti iterasi terhadap semua data training. Selanjutnya bandingkan prediksi dengan label sebenarnya. Lalu jika prediksi salah, bobot bias, bobot dan bias diperbarui sesuai arah kesalahan. Dan untuk selanjutnya dan untuk outputnya akurasi, masih belum. Dan selanjutnya ada wine data load wine. Ini mengeload dataset dan atau untuk dataset lain itu seperti
seperti cancer data ini juga adalah load dataset. Dan selanjutnya itu ada extract X-test ini untuk memisahkan data ke dalam training dan testing set. Dan untuk test size-nya itu ada 0,2, 0,3, atau 0,4 sesuai eksperimen. Dan untuk selanjutnya ada lah scalar standar. Scalar ini adalah menormalisasi fitur dan untuk transformasi data agar lebih stabil dan dalam training. Selanjutnya ada perseptron. Ini nanti akan menginisialisasi model perseptron. Dan untuk yang ini sendiri nantinya akan melatih model itu membuat dan melatih model dengan data yang dinormalisasi. Selanjutnya ada YPRED, Perception Predict for in Test Scale. Ini adalah untuk memprediksi dan evaluasi, melakukan prediksi dan menghitung akurasi dari hasilnya. Dan untuk outputnya sendiri, hasilnya adalah akurasi sama dengan 0,69444 dan seterusnya. Dan selanjutnya kurang lebih sama seperti yang tadi. Terus ini ya, yang tadinya inisialisasi model perseptron, lalu latihan model, melakukan prediksi pada data pengujian, lalu menghitung akurasi. Untuk akurasinya sendiri, ini ada 0,6296, 296, 296, 296, 297, dan seterusnya. Selanjutnya untuk hasil untuk hasil dan analisis datanya sendiri, dan untuk data set wine ini ada tesnya itu ada 0,2, untuk akurasinya itu sangat rendah atau buruk, tidak cocok, multi class. Dan untuk wine-nya wine yang 0,3 ini sangat rendah atau buruk. Dan untuk wine 0,4-nya sendiri adalah sangat rendah atau buruk. Dan untuk breast cancer 0,2 ini ada sekitar 0,90 sampai 0,95, itu termasuk tinggi. Dan untuk breast cancer 0,3-nya ini ada sekitar 0,88 sampai 0,94. Dan untuk breast cancer 0,4 sekitar 0,85 sampai 0,93. Dan untuk model Perceptron hanya cocok untuk binary classification. Oleh karena itu, performa di dataset wine yang merupakan multi-class classification 3 kelas sangat buruk. Dan untuk kesimpulannya sendiri, model yang pertama ada model perception bekerja baik untuk data biner seperti breast cancer, menghasilkan akurasi tinggi bahkan ketika data uji lebih besar. Dan itu yang kedua itu ada model gagal bekerja di dataset multi-kelas seperti wine karena tidak mendukung klasifikasi lebih dari 2 kelas dalam bentuk implementasi ini. Dan untuk yang ketiga itu akurasi cenderung menurun ketika test size meningkat karena data latih menjadi lebih sedikit. Dan untuk yang keempat, perlu modifikasi metode misalnya one versus rest untuk mengadaptasi perseptron ke problem multi-class.
Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.